Halo semuanya, saya Shirley. Saya Gita. Selamat datang di Ruang Tamu. Di sini hari ini kami adalah dua teman gereja yang sama-sama merantau, mau ngumpul dan ngobrol tentang transisi hidup menjadi perempuan yang dewasa. Karena seperti yang kita tahu, dewasa itu bikin canggung dan juga kesepian, terutama untuk kita sebagai perempuan. Iya, dan banyak tantangan hidupnya, mulai dari tantangan cari jodoh, cari jadi mandiri, terus cari karir gitu kan, dan semuanya datang bersamaan, menyerang tiba-tiba gitu. Bikin kita suka kebingungan. Tapi jangan khawatir, kami ada di sini. Waktunya kita ngobrol jujur-jujuran tentang menjadi dewasa. Iya. Jadi episode ke-8 ini kita masih melanjutkan apa yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, yaitu tentang kawan atau lawan nih. Ya, jadi mungkin kita bisa elaborate sedikit. Kemarin yang kita bahas itu kan adalah cara mendeteksi apakah ini layak, teman ini layak untuk menjadi teman, atau apakah orang ini nggak layak ya, atau bisa dikatakan bisa menjadi lawan atau safe people. Ya. Kita pakai buku dari Dr. Henry Cloud dan Dr. John Townsend, judulnya Safe People. Kalau kamu yang penasaran sama buku aslinya, silahkan dicek. Pokoknya kita rekomendasi banget untuk menemukan pola orang-orang yang ini orang bisa dipercaya nggak sih, atau ini orang bisa jadi teman nggak sih, gitu. Itu kami rekomendasi buku itu. Ya, terus kan sebelumnya kita udah bahas kalau ada 20 ciri-ciri nih orang itu bisa disebut unsafe person, dan dibagi menjadi 3 kategori. 3 bagian. Kategori pertama udah kita bahas kemarin, apa aja tadi? Kan yang 20 ciri dibagi jadi 3 bagian. Terus yang pertama itu karakter diri. Iya, karakter diri. Terus yang kedua itu ciri interpersonal atau cara berelasi. Yang terakhir itu ada analisis lain. Nah, yang tentang karakter pribadi udah ya. Tadi udah ya, ada 9. Yang mungkin kita bisa sebut satu-satu deh, Mbak. Bisa sebut satu-satu. Yang pertama, cenderung menganggap dirinya sempurna, tidak mempunyai kelemahan, atau narcissistic personality disorder. Yang kedua, dia cenderung defensif, nggak mau terima kritikan, feedback gitu. Yang ketiga, selalu merasa paling benar pendapatnya. Yang keempat itu mereka minta maaf tapi nggak ada perubahan. Yang kelima, menghindari tanggung jawab. Yang keenam, minta dipercaya tapi tidak bisa dipercaya. Tidak bisa menunjukkan kalau dia bisa dipercaya. Terus yang ketujuh, taunya nyalahin orang lain. 8, berbohong. Dan ke-9, tidak bertumbuh secara karakter. Stagnan saja. Nah, itu 9 ciri yang terkait dengan kategori yang pertama. Atau kategori bagian kepribadian diri. Nah, yang kedua, ini adalah ciri interpersonal atau cara berelasi. Jadi kalau yang pertama itu kan lebih ke orangnya, karakter orangnya ya, dari dalam dirinya. Dan yang seperti Mbak bilang juga minggu lalu, itu karena itu datangnya dari dalam diri mereka, kadang kita nggak bisa mengubah itu. Karena orang kan udah tumbuh dengan kepribadian dan mungkin ada lingkungan sekitar yang mendukung mereka jadinya punya karakter seperti itu. Jadi kadang nggak usah berharap untuk bisa mengubah ciri-ciri inilah dari orang gitu. Susah, harus dari diri mereka sendiri. Dalam dirinya sendiri. Ya. Nah, untuk yang ciri interpersonal ini gimana ya? Ini juga
mungkin nggak bisa diubah juga, tapi kita bisa bikin batasan dari sini. Gimana ya? Kayak kita bisa bahasanya kok intervensi. Ya mungkin dari sini kita bisa, ya sebenarnya yang udah pertama juga kita bisa bikin batasan, tapi dari kita ya. Cuma kalau ini mungkin lebih ke sama aja sih. Sama juga sih. Hanya dari sini sama aja sih sebenarnya, kita juga bisa bikin batasan untuk dari kategori kedua ini, tetapi ini kita pahami ketika mereka berinteraksi atau berelasi dengan kita. Atau nggak harus dengan kita ngelihat bagaimana mereka berelasi sama orang lain. Iya. Ini juga bisa banget jadi acuan. Kalau dari yang karakter kan mungkin kita even misal pun kita nggak langsung berinteraksi, terus kita lihat aja gitu, kita bisa kayak dia kok begitu ya gitu loh. Cuma kalau yang ini tuh kayak kita terlibat langsung lah dalam relasi itu bisa jadi, atau kita melihat orang ini berinteraksi sama orang di sekitarnya seperti itu. Jadi yang untuk kedua ini kita mulai dari, karena sebelumnya udah 9 poin, sekarang ini poin ke-10. Jadi orang ini yang unsafe ini itu cenderung menghindari kedekatan. Berarti maksudnya di sini kedekatannya gimana ya? Menghindari kedekatan, jadi kayak nggak mau akrab. Oke. Nggak mau akrab, tapi dalam hal kayak, kadang kalau orang akrab kan mau terbuka, mau cerita hal-hal yang bukan cuma yang udah dipermak, yang bisa dipamer di sosmed doang gitu, tapi juga mau membuka sisi rapuh gitu. Iya. Jadi orang-orang yang unsafe itu cenderung susah punya teman yang beneran. Yang teman beneran, teman yang akrab ya. Iya. Iya, karena dia tadi mungkin karena ada sifat defensifnya tadi secara karakter, jadi kan dia juga cenderung tidak bisa mengakrabkan diri, jadi menghindari itulah gitu loh. Nah, aku nggak tahu sih kalau Mbak gimana pengalamannya, tapi aku bisa ngelihat ada mantan rekan kerja yang begitu. Dia, aku nggak ngerti sih, dia kayak bisanya menjilat ke ke atasan, kayak seolah-olah akrab banget nih sama atasan ini gitu. Tapi sama kita yang kolega sederajatnya lah ya, sederajatnya dia kayak nggak mau temenan sama sekali gitu. Jadi pilih-pilih teman dengan yang punya jabatan doang. Dia punya maksud lain mungkin atau intensi tertentu yang tapi ya gitu deh, nggak ngerti deh aku. Karena awalnya cari muka. Iya. Awalnya dia sempat punya teman dekat, beberapa teman dekat ngegeng. Tapi terus pecah kongsi sendiri akhirnya. Akhirnya dia berantem sama yang A dari geng itu, terus berantem sama yang B, terus jadinya sekarang dia cenderung nggak punya temen jadinya. Ya. Gitu. Jadi tadi yang 10 adalah menghindari kedekatan. Yang kedua orang ini yang kedua salah. Yang ke-11 orang ini cenderung fokus kepada aku, tapi nggak membangun kita. Maksudnya kita nih ya teman-teman inilah. Seperti itu. Jadi dia fokusnya hanya ke aku aja. Ada pengalaman nggak sama yang kayak gini? Ada nggak ya? Kalau yang ke aku doang tuh mungkin belum ada deh aku. Jadi ada nggak Mbak Gita nanya apa fokus ke aku tapi nggak ada kita? Fokus ke aku tapi nggak ke kita. Aku sih mikirnya ya kayaknya mungkin ini tipe yang kalau temenan ya dia untuk keuntungan pribadinya, friend with benefit, based on benefit. Aduh salah ya, friend with benefit. Iya nggak sih? Atau tapi kembali lagi nih bukan pengalaman aku, ini pengalaman temenku. Kan ya. Jadi gimana Mbak Git?
Ya kalau yang kalau yang temenku ini dia memang punya teman kenalan sih, sebenarnya belum teman dekat juga. Cuma karena memang teman saya ini dia itu senang menolong sih intinya, terutama kalau jadi tuh gini loh. Jadi si kawannya ini yang unsafe inilah ya aku sebut aja, si temennya yang unsafe ini itu tuh memang bisa dikatakan sering minta tolong. Kawan aku ini termasuk orang yang memang kalau dia butuh ditolong ya udah ditolong. Tetapi ternyata si teman yang unsafe ini itu ya karena tahu lah, karena tahu ini punya hati yang tidak bisa menolak, akhirnya ya udah dimanfaatin aja gitu. Poin ke-12 membatasi kebebasan orang lain. Yaitu ya itu jadi kayak kodependensi gitu kali ya. Ya mungkin saking tadi lah, kembali lagi tadi yang ke karakter secara, maksudnya ciri-ciri dari karakternya dia yang dia selalu berpendapat paling benar, tidak bisa kita ngasih pendapat yang lain dia selalu kekeh. Nggak terima. Jadi itu juga akhirnya salah satu konsekuensinya ketika dia berrelasi dengan kita ya ini, dia membatasi kebebasan orang lain, kebebasan kita sebagai teman. Jadi ya salah satu ciri-cirinya kalau kalian punya teman yang kok kayaknya kita tuh seperti dibatasin. Jadi kayak temen Mbak yang sama pacarnya itu. Iya sih, jadi kayak ya walaupun itu konteksnya dia pacaran ya. Waktu di episode 3 yang konfrontasi. Iya, jadi cuma kan jadi kelihatan kayak kalau misalkan katakanlah posisi itu terjadi di pertemanan, ya kan bisa jadi yang teman kita itu bukan teman yang baik lah. Gitu. Betul. Jadi nggak bebas kan kalau nggak dikasih kebebasan. Nah, yang ke-13 memuji palsu buat menyenangkan tapi nggak menegur dengan jujur. Nah ini biasanya terjadi waktu si toksik misalnya gitu, itu ngelihat temennya berbuat yang sebenarnya nggak baik. Antara temennya ini mungkin punya kebiasaan yang buruk, atau dia tidak menghormati orang tuanya misalkan kayak gitu. Itu si toksik itu cenderung kayak memprovokasi justru. Iya, lo harus melakukan apa yang lo mau gitu, lo harus bebas dalam membuat keputusan ini gitu. Kayak gitu tuh misalnya. Jadi dia memuji palsu buat nyenengin aja tapi nggak menegur gitu. Yang ke-14 nih. Ciri 14 ini justru ini akan berubah 180 derajat kalau si toksik ini justru diperlakukan tidak baik sama temennya. Karena yang ke-14, ciri ke-14 adalah dia akan menghakimi dan mengutuk dan nggak mengampuni. Oke, jadi kan tadi yang ke-13 katakanlah teman yang toksik ini, yang unsafe ini, dia cenderung memberikan pujian palsu ya, daripada menegur. Tapi ketika itu terjadi di dia, ketika si toksik ini justru mengalami perasaan gak enak dari temennya, atau dari kita ya, salah satunya misalnya kita ya, contohnya dia akan menghakimi dan mengutuk dan gak mau ngampunin. Ini iya banget sih nih. Iya sih. Aku tahu banget ada orang yang seperti ini, yang dia diinget terus deh, udah berpuluh tahun, udah sampai anaknya 2 juga tetap dia nggak mau mengampuni orang yang pernah bikin salah sama dia, meskipun ya dia juga banyak banget salahnya gitu, dia juga banyak banget kekurangannya gitu. Jadi seperti itu. Yang ke-15 berusaha
membuat hubungan pertemanan itu seperti subordinasi, bukan yang sejajar atau yang setara. Jadi subordinasi itu seperti kayak ada level, ada hierarkinya lah, kayak atasan dan bawahan seperti itu. Tuh. Padahal emangnya enak ya temenan yang kayak gitu. Jadi dia seolah-olah kayak bos misalkan, terus dia memperlakukan teman-temannya ini seperti bawahannya lah. Tapi ya iya, seperti itu. Kayak film Mean Girls. Tahu nggak Mbak? Iya. Tahu kan Mbak? Kan itu ada siapa tuh, Regina George. Kan itu dia punya kroni-kroni ya. Teman-teman itu ya jadi kayak bawahannya dia kan. Dia yang paling cantik, yang paling tajir, terus teman-temannya itu harus nurut sama apa yang dia mau. Ya kayak disuruh-suruh lah, atau ya kalau misalkan kalian menemukan ciri-ciri ini di lingkungan pertemanan kalian, ya berarti teman kalian yang itu ya unsafe seperti itu. Gitu. Selanjutnya, yang ke-16, dia juga orang yang nggak konsisten. Orang unsafe itu orang yang nggak konsisten. Jadi bisa berubah-ubah ya perilakunya dan hati. Berubah perilaku dan berubah hati. Ya misalkan hari ini dia bilang A, besok dia bisa bilang B. Untuk hal yang sama. Iya, itu. Gitu. Misalkan kalau aku sih yang aku lihat ya, kayak balik lagi urusan tepat waktu. Jadi misalkan si toksik itu pasti tipe orang yang kalau orang telat datang janjian sama dia marah-marah gitu. Tapi dia sendiri sukanya datang telat. Kan kayak gitu kan. Jadi nggak tahu sih, aku kepikirannya yang kayak dia gitu. Nggak konsisten sama ya, maksudnya kalau dia katakanlah nggak senang ada yang telat, kenapa dia juga salah satu yang telat lah, itu nggak tahu sih yang aku pikir. Ya salah satu contohnya bisa seperti itu. Kayak nggak bisa megang omongan, ya nggak konsisten lah. Pokoknya yang nggak konsisten ya bisa seperti tadi, atau ya tadi ya misalkan dalam perkataan, misalkan dia hari ini ngomongnya A, misalkan nih ada kawannya yang kayak tanya, ini menurutmu kalau kayak gini aku harus gimana ya? Hari ini dia ngomong A, terus besok dia bisa ngomong B, padahal sebenarnya masih mempertanya temennya ini masih kayak mempertanyakan hal yang sama sebenarnya, nggak yang berbeda, tapi dia bisa berubah-ubah, itu juga nggak konsisten. Salah satu contoh. Iya, itu iya banget. Tidak konsisten. Aku tiba-tiba jadi Mbak ngomong itu, aku terflashback atas seseorang. Oke. Kayak untuk hal yang sama, kayak awalnya dia ngomong kayak, kalau kamu nggak happy di kantor ini ya kamu ya ngapain kamu harus bertahan di sini selamanya gitu. Awalnya dia ngomongnya gitu. Tapi terus belakangan terus dia ngomongnya justru yang berbeda gitu. Kayak udahlah di sini kan pokoknya terjamin apa, ini kan udah tempat yang paling enak kayak itu gitu. Itu sebenarnya ada ciri-ciri tuh kenapa dia tiba-tiba jadi berubah. Itu itulah omongan yang berubah. Nah, yang ke-17 ini berkaitan sama yang nomor 9 dari episode sebelumnya, yang tidak bertumbuh ya, stagnan. Betul. Jadi karena karakter si toxic seseorang yang unsafe adalah dia nggak bertumbuh dan dia nggak berkembang gitu. Jadi kalau dia sebagai teman, dalam interaksinya pun dia itu pengaruhnya cenderung negatif dan nggak membangun. Ya karena dirinya sendiri karakternya juga stagnan kan. Betul. Karena kalau gimana ya, kalau temenan kan pasti kalau yang satu maju pasti kan pengennya sama-sama maju gitu ya. Ayo kita maju bareng gitu. Justru yang cuma kayak pengennya maju sendirian gitu, itu justru yang ya balik lagi tadi, pokoknya fokus pada aku gitu, nggak membangun kita. Yang terakhir nih,
seringnya menggosip dan nggak bisa jaga rahasia. Betul. Tadi mungkin aku sempat bilang kayak di minggu lalu kayak yang itu yang minta maaf tapi nggak ada perubahannya, nggak ada apa sih, minta maaf tanpa tindakan itu loh. Kan yang waktu itu aku contoh yang aku sampaikan waktu itu, salah satu teman aku waktu itu kan ada yang dia tuh seneng ngosipin, ngomongin orang, ngomongin kawannya sih sebenarnya di belakang, yang kadang-kadang terlalu berlebihan juga, yang sebenarnya nggak kayak gitu sih kawanku itu. Maksudnya kawanku yang diomongin sama dia, tapi kenapa dia kayak seolah-olah membuat itu kayak buruk, lebih buruk atau gimana. Nah, terus kemudian kan walaupun dia minta maaf tapi dia tetap aja tetap menggosip juga di belakang kan. selanjutnya. Jadi ya ketika dia berelasi ya dia cenderung begini juga gitu. Nggak bisa jaga rahasia. Gitu. Dan seperti juga minggu lalu kita bilang, orang yang ngegosip ke kamu, itu akan ngegosipin kita kamu juga pasti akan bisa menjadi bahan gosipnya. Jadi lebih baik kalau ada orang yang datang ke kamu dengan suatu gosip, gua ada gosip yang panas gitu. Lebih baik kamu jangan cerita apa-apa sama dia. Ya kalau kamu mau dengerin ya dengerin aja gitu. Dengerin aja gosipnya dia. Oh gitu. Oh ya. Tapi jangan cerita apa-apa sama dia. Itu aja. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, kategori ketiga. Nah, kategori ketiga ini analisis lain dan mungkin lebih ke soal spiritualitas, lebih ke soal rohani gitu, pertumbuhan rohaninya. Karena poin ke-9 poin ke-19 dari ciri ini adalah orang yang unsafe itu menolak introspeksi rohani. Jadi kehidupan beragamanya itu hanya soal religius. Jadi kelihatannya wah agamis banget gitu, tapi nggak ada spiritualitas yang sejati. Waduh ini. Mungkin kalau di kita kan biasanya ada yang dibilang cuma KTP. Cuma atau kelihatan di luar aja, KTP. tapi ya secara kehidupannya tidak mencerminkan. Seperti bisa dikatakan seperti itu. Memang gimana ya, susah ya, karena kalau orang yang udah dalam pemahamannya itu pokoknya gue menjalankan agama gue dengan melaksanakan doa ini lalala gitu, tapi perilakunya masih korupsi atau masih kayak gitu, menindas orang lain, itu enggak itu unsafe person lah gitu. Jadi yang ke-20 ini yang terakhir, ini sebenarnya juga berhubungan tadi dengan menolak introspeksi rohani secara spiritual, sehingga dia juga cenderung menolak kebebasan dan pertumbuhan emosional orang lain. Jadi kayak empatinya kurang lah. Betul. Empati, simpati, yang kepada sesamanya, kasih terhadap sesamanya ya tentunya sangat kecil lah intinya. Jadi kalau ada yang dia tidak bisa, ya tadi udah menolak kebebasan tadi yang kita omongkan di kategori kedua tadi, yang cara berelasi, tambah lagi dia tidak bisa menerima pertumbuhan emosi orang lain. Nah, yang 20 ini khususnya lebih ke ada rasa iri. Nah, jadi kalau yang tadi poin ke-12 itu membatasi kebebasan, itu lebih kayak ke misalkan aku ada soalnya aku tahu orang yang misalkan dia tahu aku abis hangout sama orang lain, dan dia itu aku temenan sama dia misalkan, terus dia tahu aku hangout sama orang lain, dia tuh akan kayak bilang, kok lo ketemu tanpa gue gitu, kok lo jalan bareng aja nggak ngajak gue gitu, lo lagi nggak seneng sama gue, lo
ada masalah sama gue, langsung kayak gitu. Jadi kayak ya padahal kan maksudnya lah kita mah tiba-tiba hangout ini ya dadakan aja gitu, karena kebetulan abis pulang ngantor agak boring, terus males langsung pulang, ya udah kita mau hangout kayak gitu kan. Kadang impromptu apa sih, dadakan aja gitu, nggak direncanain. Tapi terus dianya langsung nganggep kita nggak seharusnya ketemuan tanpa ada dia gitu. Nah itu kayak membatasi kebebasan orang lain, ada seperti itu. Nah cuma untuk yang ke-20 menolak kebebasan dan pertumbuhan emosional orang lain itu kayak kalau orang lain, kayak kalau temennya dia maju dalam hal yaitu tadi, dalam hal pertumbuhan emosional, jadi lebih dewasa, jadi lebih punya rasa kepercayaan diri dalam suatu talenta mungkin gitu, dia nggak seneng juga gitu, akan kayak kok kayaknya lo nih nggak bagus nih di sini nih, kayak ada kecemburuan lah, ada kecemburuan. Aku ngeliatnya lebih ke situ gitu deh. Iya. Nah jadi dengan ciri-ciri yang udah kita sebutin dari part 1, dari bagian pertama dan bagian kedua minggu ini, kami harap teman-teman ya bisa meng-apply itu dan bisa ngelihat kalau ada orang-orang yang punya karakter kayak gini, kayaknya sebaiknya nggak usah deket-deket. Bikin batasan, bikin batasan gitu. Dan karena udah kita bahas yang ini, minggu depan kayak kita bisa bahas cara bikin boundariesnya juga nih. Gitu. Nah, ayat Alkitabnya masih sama sih, tapi sama yang minggu lalu, untuk kita ingetin kita lagi supaya bisa berjaga-jaga gitu. Jadi dari Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Gitu loh. Jadi semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita juga ya. Pengingat untuk kita. Dan by the way, ini kan orang yang dibandingin tuh orang bijak dan orang bebal gitu ya. Orang bijak itu bukan orang yang menganggap dirinya paling sempurna gitu. Justru orang yang bijak itu orang yang sadar kalau dirinya punya kelemahan. Kita punya kelemahan dan kita perlu orang lain untuk menjadi pengingat kita, bukan kita yang di atas terus teman harus jadi orang lain harus jadi subordinat. Bukan yang kayak gitu. Gitu. Oke deh, nggak kerasa kita sudah di penghujung episode obrolan kita hari ini. Betul. Jangan lupa untuk tidak ketinggalan episode berikutnya, subscribe kanal Ruang Tamu ya. Betul. Dan kalau kamu belajar hal yang baru, ingat juga di like videonya dan klik bikin komentar di kolom komen di bawah, karena suara kamu akan kami dengar. Ya. Jadi sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita bakal ngomongin topik yang tidak kalah menarik dan tidak kalah seru, hanya di Ruang Tamu.